Tidak sempurna imannya seseorang apabila tidak warok, tidak berhati-hati dalam hal-hal yang syubhat. Jadi harus bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan tidak sempurna ibadah seseorang apabila tidak berilmu. Jadi kalau ibadah kita pengen sempurna itu kita harus mempunyai ilmu. Tidaklah disebut orang satria atau orang yang apa tadi? Ya, yang tidak muru'ah, yang tidak gemar sedekah. Muru'ah itu berarti apa? Muru'ah itu satria. Ya, apa namanya? Waro. Apa muru'ah? Sedekah. Harga diri ya. Wibawa. Dan tidaklah disebut orang yang terpercaya apabila orang tersebut tidak dapat menyimpan rahasia. Jadi kalau kita pengen disebut orang yang terpercaya, kita harus menjaga rahasia, jangan diumbar-umbar keaiban orang. Tidaklah disebut orang yang terpercaya. Tidak ada tobat bagi orang yang tidak dapat petunjuk, dan tidak disebut dermawan orang yang tidak memiliki rasa malu. Keterangannya, ulama salaf berbeda pendapat tentang batasan warok. Menurut Imam Al-Muhasibi ada 3 pendapat. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang ragu dalam hati. Pendapat ini adalah pendapat Imam Sufyan As-Sawri, Ibrahim bin Adham, Wahid bin Al-Warad, dan Su'aib bin Harb. Yang kedua, berhenti pada hal-hal yang syubhat. Pendapat ini adalah pendapat ulama ahli hadis. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak ada masalah. Karena takut ada masalah, pendapat ini adalah pendapat Imam Tawus, Ibnu Sirin, dan Ayub bin Aum. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, segala sesuatu itu ada batasannya, dan batas-batas Islam itu adalah waro atau berhati-hati, tawadu, rendah diri, syukur, dan sabar. Waro merupakan puncak dari segala sesuatu. Tawadu merupakan pembebas dari kesombongan. Sabar merupakan penyelamat dari neraka, dan syukur itu merupakan sarana untuk mencapai surga. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, seandainya kamu mengerjakan sholat sampai kamu bungkuk dan kamu puasa sampai kamu kurus seperti senar, maka tidak bermanfaat bagimu kecuali dengan warok. Jadi percuma kalau kita sholat sampai bungkuk, puasa sampai kurus, sampai kering, kalau kita nggak berhati-hati, kalau kita nggak warok. Al-Faqih menjelaskan bahwa tanda warok itu adalah apabila seseorang menganggap 10 hal seperti di bawah ini merupakan kewajiban bagi dirinya. Ke-10 hal itu adalah yang pertama, menjaga lisan dari menggunjing, karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Mengunjing itu apa? Gosip. Oh, gosip, nah? Oh, ngomongin orang. Mengunjing itu ngomongin orang. Yang kedua, menjauhkan diri dari prasangka yang tidak baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Di samping ayat tersebut, Nabi SAW juga bersabda, jauhilah berprasangka, karena prasangka itu sejelek-jeleknya perkataan. Jadi kita nggak boleh ya, kepada suzon sama orang. Jadi harus husnuzon, harus yang baik-baik aja. Yang ketiga, menjauhkan diri dari menghina orang lain.
Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh juga mereka yang dihina itu lebih baik dari mereka yang menghina. Jadi kita harus menjauhkan diri kita agar tidak menghina orang lain. Karena kalau kita menghina orang lain itu belum tentu orang yang kita hina itu dia hina. Jadi anggaplah diri kita hina, jangan anggap orang lain itu hina. Yang keempat, memejamkan mata dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memejamkan mata mereka. Jadi kita harus menjaga mata kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berkata benar. Karena Allah berfirman, apabila kamu berkata maka hendaklah adil dan benar. Jadi kita tuh harus berkata yang benar, harus yang jujur, nggak boleh bohong. Yang keenam, ingat akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, supaya tidak timbul rasa sombong dalam dirinya. Jadi kita harus mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita dikasih rezeki sedikit, kita harus selalu bersyukur. Yang ketujuh, membelanjakan hartanya dalam kebenaran dan tidak membelanjakannya dalam kebatilan. Kalau barangnya yang bermanfaat nggak apa-apa. Kalau yang nggak bermanfaat itu nggak boleh. Yang kedelapan, tidaklah bertindak sewenang-wenang dan sombong. Karena Allah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh bersewenang-wenang dan sombong. Jadi nggak boleh sombong. Juga kita di dunia mau apa sih yang disombongin? Ujung-ujungnya juga bakal mati. Yang kesembilan, menjaga waktu sholat 5 waktu, termasuk ruku dan sujudnya. Karena Allah berfirman, peliharalah waktu sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi harus menjaga sholatnya 5 waktu, jangan ditinggalin sholat. Yang ke-10, berpegang teguh pada sunnah dan jamaah kaum muslimin. Harus berpegang teguh kepada sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Terus yang kedua tentang waro itu, orang yang tidak waro itu lebih baik mati. Jadi orang yang tidak berhati-hati itu lebih baik mati. Karena Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, hai Ali, orang yang tidak mau menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat itu lebih baik mati daripada hidup di permukaan bumi, karena hati orang itu tidak ada imannya. Jadi orang yang tidak waro itu, yang tidak berhati-hati dalam hal yang subhat, yang haram itu lebih baik mati. Jadi gimana ya maksudnya? Nggak ada gunanya di dunia kalau nggak
hati-hati dalam hal subhat. Yang ketiga, pangkal waro. Nabi juga berwasiat kepada Sayyidina Ali, hai Ali, pangkal waro adalah meninggalkan barang haram dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pangkal kemuliaan adalah meninggalkan maksiat. Terus nilai akhlak yang baik. Sesungguhnya setiap orang itu dapat mencapai derajat orang yang berpuasa, yang aktif berjuang perang membela agama Allah dengan akhlak, bertingkah dan bertutur kata yang baik. Nih ada nilai-nilai berdiam. Jadi dari Sayyidina Ali itu pernah diwasiatkan juga oleh Rasulullah, pangkal ibadah adalah diam kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengatakan bahwa diam itu mengandung 7.000 kebaikan dan semuanya itu dirangkum dalam 7 kalimat yang masing-masing kalimat mengandung 1.000 kebaikan. Ketujuh kalimat itu adalah yang pertama, diam itu merupakan ibadah tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Jadi diam itu adalah ibadah. Diam juga itu termasuk suatu ibadah yang tidak susah payah. Yang kedua, diam itu merupakan perhiasan tanpa emas permata. Jadi lebih baik diam daripada ngegosipin orang. Itu lebih baik daripada ngomong. Yang ketiga, diam itu merupakan kewibawaan tanpa kekuasaan. Yang keempat, diam itu merupakan benteng tanpa pagar. Yang kelima, diam itu merupakan keyakinan tanpa merendahkan orang lain. Yang keenam, diam itu merupakan istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam itu merupakan penutup aib. Ada yang mengatakan bahwa diam itu merupakan hiasan bagi orang pandai dan tirai bagi orang yang bodoh. Diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, beliau bersabda, setiap perkataan yang bukan zikir kepada Allah itu tidak ada gunanya. Setiap diam yang bukan untuk berpikir adalah kelalaian. Setiap pandangan yang bukan untuk mengambil pelajaran adalah sia-sia. Maka beruntunglah orang yang perkataannya adalah zikir kepada Allah, diamnya adalah berpikir dan pandangannya untuk mengambil pelajaran. Ya mungkin gini aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Nanya dong. Nanya dulu. Izin saya nanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya abang-abang semua, Mpok. Bang Wildan itu tadi ngebahas kitab Wasiatul Mustofa. Ya, Wasiatul Mustofa apa Wasiatul Mustofa? Wasiatul ya. Wasiatul Mustofa itu salah satu kitab yang digemari di Indonesia. Jadi banyak ribuan kitab. Wasiatul Mustofa itu salah satunya yang paling diminati di Indonesia di pesantren-pesantren. Tapi ada kontroversial di, kalau nggak salah di pesantren Lirboyo, Wasiatul Mustofa itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau nggak salah. Ini kritik dulu, ntar baru bertanya. Kalau nggak salah, kan Wildan yang ngaji nih. Kalau saya kan di saya nggak ngaji. Kalau nggak salah, Wasiatul Mustofa itu kurang lebih ada 109 masalah hadis yang nggak jelas sanadnya. Dalam artian sanad itu merupakan salah satu barometer, ya gak? Sanad itu ada yang doib salah satunya, sohe mansuh, maudu. Ya Wildan ngertilah kalau yang sanad-sanad kayak gitu. Itu permasalahan satu.
Mungkin Bang Wildan bisa jelasin. Jadi emang tadi yang saya juga sering dengar dari yang masalah waro itu kayak contoh yang tadi daripada nggak waro mendingan mati. Dari 10 itu yang saya dengerin juga terkadang mengeluarkan hadisnya itu Nabi pernah ngomong ke Sayyidina Ali. Itu yang ngomong siapa? Jadi kalau hadis itu kayak niat innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya awin kasibu ila ma hajaru ilaihi. Rawahu Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis itu dari An Abi Hurairah tanya dulu. Nah, kalau yang enggak semuanya itu salah, cuman ada kontroversialnya di kalau nggak salah ya Bang Haji 109 hadis itu di kitab Wasiyatul Waro. Terus pertanyaan yang kedua, saya sampai sekarang ini belum tahu pengarang kitab yang benar-benar jelas Wasiyatul Waro, tapi yang ngebantah Wasiyatul Waro, dia bikin lagi kitabnya buat jadi tandingan, itu banyak Bang. Nah, kalau bisa kasih tahu pengarang kitab Wasiyatul Waro itu siapa gitu. Dalam artian kayak gini, saya bukannya ini ya. Emang sekarang banyak orang yang pinter ngaji sampai di nih tuh live streaming. Cuman yang jadi permasalahan itu ketika ntar dipanggil begini. Artinya kan kalau begitu udah jadi pertanggungjawaban kita. Kayak contohnya putra-putri Nabi semuanya jadi ada 8. Itu kan harus jadi, ya misalkan kan ada yang bilang 8, ada yang bilang 7, bahkan ada ikhtilaf lagi ulama 9 yang bahwasanya 2 itu ya satu nama jadi 2. Ya intinya kayak gini, ketika kita ngaji itu harus benar-benar tahu sanadnya, jangan sampai kayak Kiai Haji Imanuddin apa Imaduddin. Nah, Kiai Imaduddin itu dia tuh orang pintar, tapi saking pinternya keblenger dia. Sampai-sampai berani ganggu-ganggu nasab Ba'alawi. Bener kalau kata Kiai Agus Wahyudin waktu acara itu, pengarang kitab Sulam itu ya nasabnya Ba'alawi, Nasul Ibad Ba'alawi juga. Kalau misalkan Ba'alawi ditolak sama Ibaduddin, lah saya pribadi sebagai murid anak cucunya Wajengan berani bertanggung jawab kalau Ba'alawi itu ya bener-bener Habib. Karena ya saya ngajinya kitab Sulam, ngajinya kitab Nasul Ibad yang bener-bener nasabnya itu ada. Kayak gitu Bang. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahin, kalau dalam kaidah usul fikih itu dalam kaidah usul fikih ada yang namanya sila dalil. Kalau kita belajar di pesantren, ma wa dalil, ad-dalil itu kan wa ma sodara an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu mah hadis kali. Kalau dalil itu ala hadi la sayin isin au manawin khairin au syarrin. Nah jadi Bang Wildan harus bertanggung jawab, tapi jangan jadi beban. Ya, kayak misalnya, nah contoh hadis maudu, makan bubur pagi-pagi masuk surga. Pernah kita dengar ya? Itu kan makanya pemilahan dan pemilihan hadis pada saat menyampaikan itu harus benar-benar ditelaah lagi, dikaji lagi dan sebagainya. Kalau itu mah tadi bagus, bahasanya kalau menurut saya bagus. Cuman kalau jadi kontroversi Timaki tadi itu juga gimana cara penyelesaiannya? Emang di Manunjaya nggak dikaji? Enggak. Kalau mustalahul hadisnya dikaji? Kalau mustalah hadis itu pasaran ada. Pasarannya ada. Nah jadi nanti Bang Wildan bisa menjelaskan benang merahnya, ya. Persoalan benang merahnya ini gitu. Belajar ngomong. Ya, kasih pencerahan kayak Cing Jot kan tiba-tiba oh Wildan ngomong gini ya, flashback lagi gitu tadi. Apa ya menurut itu? Harus buat argumen. Apa ya?
Makanya juga ada istilah apa tuh? Ada istilah balagu kan? Ya Jat ya. Kalau lagi nyantren itu ada kaidah yang memang tidak dimengerti, kayak malakum kakakatu malaya katakaku itu malah jinnati pronku ya. Asak euy. Iya, itu ada suatu kayak apa istilah bahasa yang tidak dimengerti tapi orang-orang terjun di dunia itu gitu loh. Makanya ini harus benar-benar kajian ini ya kalau bisa nanti suatu saat di Basul Masail kan gitu kan. Nah makanya sanad yang paling penting. Sanad itu artinya sandaran. Ya ketemu kan sampai ke Imam Bukhari kan nantinya jatuhnya kan. Karena dia kan ini kan apa artinya muhadisin lah. Muhadisin yang sangat luar biasa. Mungkin itu aja penjelasannya. Terima kasih. Jadi mohon maaf sedikit. Lanjut Bang, berarti Kita disampaikan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau itu adalah seorang pakar hukum dari Mesir, orang yang berpengaruh, orang sejarawan. Jadi kalau kita menyikapi tentang bagaimana hadis itu doib atau dalam artian hadis doib dan sebagainya, jadi kita kembali kepada wayun tiku anil hawa ila wahyuha. Apa yang disampaikan itu adalah merupakan wahyu. Jadi yang berprasangka kita sekarang ini kan orang yang berpikir oh itu hadis doib. Tapi kalau dalam segi fadilah itu boleh untuk diamalkan. Tadi ada bahasa kalau kita tidak bisa waro lebih baik mati. Ini kan menjadi pandangan bagi kita ini. Kalau seandainya kita hidup dalam di dunia ini tidak waro, apa yang mungkin akan menjadi kebahagiaan kita tidak jalankan, apa yang akan menjadi kehinaan bagi kita pun tidak jauhi. Ini akan menjadikan kerugian bagi kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu, kalau seandainya kita tidak bisa waro lebih baik mati. Itu dalam karakternya, kontinya. Ya. Contoh ketika kita ini. Misalnya kita mengaku sebagai Islam, ya. Kita nggak mau ibadah, nggak mau ngaji. Kewajiban seorang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Dengerin nih, ngomong ngaji.